Ya, bisa terima kasih masih bersama kami di Breaking News. Ini lawatan Paus Fransiskus di Indonesia, masih bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Aulia Wardani, dan tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal. Yang kemudian saat ini Paus Fransiskus ini sudah bertolak kembali ke Kedutaan Besar Vatikan. Sedang menuju kembali ke Kedutaan Besar Vatikan ya, di Jalan Merdeka. Baik, kalau tadi kita telah recap untuk rangkaian acara di Istiqlal. Ini tadi yang menarik, ini banyak masyarakat menunggu menyambut Pak Fransiskus. Nah, inilah situasi terkini. Iring-iringan mobil Pak Fransiskus. Dengan adanya terowongan, dengan adanya joint parking di sini ya, dan berbagai macam kegiatan bersama yang kita lakukan. Toleransi itu bukan hanya diseminarkan, toleransi itu bukan hanya diwacanakan, tapi toleransi itu dibuktikan. Inilah yang dilakukan Istiqlal, tidak banyak bicara tetapi banyak berbuat. Dan kami menghimbau pada rekan-rekan semua, mari kita bekerja dengan hati nurani, karena hati nurani berbicara bisa diterima semua pihak. Saya motonya, humanity is only one, kemanusiaan itu hanya satu, gak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same, kita sama semuanya. Oke, ada pertanyaan? Pak, tadi kan ada penandatanganan ya di depan terowongan silaturahmi. Iya. Jadi penandatanganan itu seperti yang dibacakan tadi, itu bukan hanya kami berdua antara Istiqlal dengan katedral atau antara Katolik dengan Islam, tapi itu for all, semua umat manusia, itu sangat universal. Dan kita berharap supaya ini menjadi viral dan itu nanti akan memberikan nilai tambah untuk penciptaan nilai kemanusiaan di masa depan. Ada lagi? Ada rencana dipajang di mana Pak? Di dalam. Iya, kita akan di katedral Istiqlal dan juga di terowongan ya. Kami akan pasang di terowongan, dan kita juga punya museum, Istiqlal punya museum, katedral juga punya museum. Museum itu untuk juga bisa disaksikan semuanya. Untuk terowongannya kapan untuk dibuka ke publik? Iya, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan usahakan. Ya. Ada lagi? Setelah tadi penandatanganan. Pertanyaan bagus. Kami juga sudah sampaikan kepada Romo tadi bahwa ini jangan hanya sampai di sini, tapi kita harus tidak lanjuti dalam bentuk program action untuk di masa depan. Ya, antara lain kita akan sampaikan juga nanti ya. Mungkin kita akan melakukan pertemuan rutin, terutama tadi membicarakan tentang lingkungan, penyelamatan lingkungan. Kami sangat yakin ya, jika hati nurani yang berbicara, tidak ada sekat politik, tidak ada sekat agama, dan tidak ada sekat kewarganegaraan. Karena semua berasal dari sebuah terowongan bawah tanah tadi istilahnya bos ya. Kita berasal dari satu titik dan di atasnya berbeda. Oke, ada lagi? Cukup, terima kasih semuanya ya. Partisipasinya rekan-rekan media ya. Mungkin kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan Istiqlal, silakan kita anytime. Di sini kami didampingi oleh Mbak Susi Humas Pangestu. Ini juga berkeringat untuk tanggal Pak Dr. Ismail Cawidu ya. Ini sehari-hari ketua panitia untuk penyebutan itu. Ya, kemudian Pak Asep ini bidang kerjasama Istiqlal, ini jenderal bisa. Kemudian Pak Ngabalin ini juga sangat dekat dengan kita semua. Ini yang penting juga nih, DPD kita ini. Pak Jafar Hamzah dari ISWI dan macam-macam organisasinya, Pak Salman juga dari Jakarta, dan banyak semuanya. Kami atas nama panitia katedral dan Istiqlal mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan media ya, atas pemberitaannya yang insya Allah kita berharap seperti yang dimaksudkan tadi, berangkat dari sebuah keluhuran pasti akan menuai keluhuran. Setuju kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut persiapan kita. Persiapan kita.
Ya, pemirsa, inilah situasi terkini. Paus Fransiskus telah tiba di kantor Konvensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Dan agenda dari Paus Fransiskus, informasinya adalah pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor KWI pada hari ini. Dan saat ini Paus Fransiskus sedang memasuki gedung KWI disambut oleh beberapa pemuka agama Katolik juga yang ada di Indonesia. Ya, ini adalah salah satu rangkaian acara pada hari ini setelah kunjungan tadi Di Masjid Istiqlal. Dan saat ini Paus masih memasuki sambil dibantu oleh beberapa tokoh agama. Inilah gedung KWI, pemirsa, terletak di Jakarta Pusat, masih ya, logis sekitaran Jakarta Pusat, kegiatan dari Paus Fransiskus pada hari ini. Ya, ini tempatnya dekat kantor kita juga ya. Betul. Kalau kita pun juga mau melihat Paus Fransiskus, bisa saja langsung ya jalan kaki tapi ya. kita harus siaran di sini, Togi, untuk agar pemirsa semua bisa melihat bagaimana kegiatan Paus Fransiskus di Indonesia, tepatnya di Jakarta pada hari ini, karena memang hari ini adalah hari terakhir sebelum besok beliau akan bertolak mengunjungi negara-negara lain. Iya, diantaranya yang akan beliau singgah itu ada Papua Nugini. Betul. Itu tepatnya di Port Moresby Jacksons. Dan ada kemudian juga ke Timor Leste. Timor Leste Dan juga Singapura. Singapura, benar. Ini di antara 4 negara yang dikunjungi Paus ini, hanya Papua Nugini dan juga Timor Leste lah yang mayoritas umat Kristen Katolik itu adalah masyarakatnya. Kemudian untuk Singapura dan juga Indonesia seperti kita ketahui, Ya. mayoritas masyarakatnya beragama Islam, namun antusiasme masyarakat menyambut kehadiran Paus Fransiskus ini tidak berkurang ya, Togi ya. Ya, sedikit sejarah atau data dari Paus Fransiskus. Ini Paus Fransiskus ini lahir di Buenos Aires pada 17 Desember 1936. Ini berlatar belakang Paus Fransiskus merupakan putra dari seorang imigran Italia. Ayahnya bernama Mario, ini seorang akuntan yang bekerja di perusahaan kereta api. Sedangkan ibunya bernama Regina Sivori. Dan saat terpilih menjadi paus baru, ini beliau menggantikan Benedictus ke-16. Ini sebagai pimpinan umat Katolik bersama-sama menghadap dengan nama aslinya Jorge Mario Bergoglio. Ya pemirsa, kita bisa lihat saat ini Paus Fransiskus bersalaman dengan anak kecil yang memberikannya lukisan. Tentu ini adalah momen yang sangat berharga. Ya, seperti biasa, kalau setidaknya Paus Fransiskus itu pasti selalu mengasih sebuah ini ya, gift ya. Betul. Biasanya ini kalau di dalam gift itu ada sebuah rosario, Aulia. Iya, ini diberikan kepada orang-orang yang ia temui biasa Togi ya. Dan memang yang sempat tersorot media ini adalah bagaimana Paus Fransiskus ini, iya, bagaimana beliau ini menyambut anak-anak kecil, karena memang anak-anak kecil banyak sekali yang antusias untuk bertemu dengan Paus Fransiskus. Nah, saat ini beliau diberikan bunga. Karangan bunga, benar. Dan beliau ini memang ini ya. Rendah hati sekali ya, Togi. Rendah hati dan very friendly. Dan digambarkan memang Very Paus humble. ini terkenal dengan smile face. Francis. Pope yang suka bersenyum. Ya. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi.
Hadirin disilahkan duduk, please be seated. Buongiorno, Holy Father. We are deeply grateful for your presence here among us, especially as we gather to celebrate the resilience and spirit of our brothers and sisters with disabilities, sick, and less fortunate. And now, I would like to invite the chairman of Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsignor Anton, to give a warm welcome to the Holy Father, alongside with Andrew and Bunda Mimi, who will share the expressions of their heart. Kepada Monsignor Anton dan juga Monsignor Sunarko, dipersilahkan. Saya mengundang Monsignor Sunarko sebagai Wakil Ketua Konferensi. Silahkan untuk memulai. Your Holiness, our love and admiration for you is boundless. We thank God for this blessed occasion and are grateful to you, Holy Father. Your life and work reflect Jesus' compassion for us, especially through your care of our sisters and brothers who are poor, weak, marginalized, and suffering. In conjunction with the goal of the 100th anniversary of the Indonesian Catholic Bishops' Conference, we are focusing on the needs of those on the peripheries.